Ya ini nanti sebenarnya sudah dijelaskan di depan, ada standpoint untuk lebih memudahkan. Biasanya kalau yang belajar filsafat agama kan ada beragama secara eksklusif, inklusif, pluralis, transformatif. Kalau eksklusif itu yang mengeksklusi tadi, semua yang tidak masuk kelompokku keluarlah. Itu eksklusif. Inklusif itu yang asimilasi tadi. Akulah yang paling benar, yang lain bisa jadi benar, asal memenuhi syarat-syarat kebenaran yang aku miliki. Itu inklusif. Kalau yang pluralis, ya kita jelaskan tadi, sejak tadi dibahas. Masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri, sesuai konteksnya. Nah, yang agak baru itu yang terakhir, transformatif. Kalau transformatif ini hanya untuk para pemberani. Kelanjutannya pluralis. Jadi orang yang punya ideologi pluralis, yang kemudian berusaha memahami keragaman itu satu-satu, kemudian dia menemukan banyak kebenaran yang baru dari agama-agama lain. Mungkin kebenaran yang dia temukan itu kemudian mentransformasi hidupnya. Oh, berarti selama ini aku salah. Oh, berarti aku selama ini keliru memahami. Harusnya begini. Nah, itu ada perubahan setelah belajar banyak agama lain. Berarti itu namanya transformasi. Kalau yang pluralis saja itu sebenarnya ya tadi, berhenti di saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, selesai. Kita kembali sesuai ajaran kita yang lama, gaya kita yang lama. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin sangat serius mengejar kebenaran. Setelah dia paham, dia evaluasi, ada beberapa prinsip lama yang dia ubah dalam hidupnya. Selama ini aku salah, harusnya begini dipahami. Selama ini aku keliru, harusnya memahaminya begini. Itu namanya transformatif. Tidak sekedar menghargai keragaman, tapi ada perubahan ke arah yang menurutnya lebih baik. Itu transformasi. Ya kamu sendiri silahkan, gaya keberagamaanmu ada di mana? Di eksklusif, inklusif, pluralis, atau transformatif, atau tidak di empat-empatnya. Tidak di empat-empatnya itu berarti saya tidak pernah mikir, Pak, ada di mana? Yes, pokoknya ya waktunya sembahyang ya sembahyang, Pak. Waktunya puasa ya puasa. Saya eksklusif apa enggak ya enggak ngerti, Pak. Nah itu kebanyakan orang begitu. Ya dikes saja, dicontoh. Seandainya misalnya ada agama lain yang hidup bareng kamu, apa yang kamu lakukan? Ya biarin aja, Pak, sesuai keyakinannya. Yo itu namanya minimal. Kamu masih di level toleransi. Itu karena nggak ada kasus. Kalau besok ada kasus, wah, bisa konflik karena kamu tidak memahami gayanya dia. Mungkin kamu punya tetangga orang Hindu, tiap pagi dia harus nyanyi apa itu yang lagu-lagu untuk persembahan itu. Lama-lama kamu terganggu, marah-marah tiap pagi kok nyanyi, karena kamu jengkel, kamu saingi nyetel dangdut keras-keras. Itu karena nggak saling memahami. Selama ini cuma toleransi saja. Oke, ini teori alternatif, bisa kamu baca di bukunya Muhammad Lichtenhausen. Jadi ada ciri-ciri model-model pluralisme agama selain yang 4 tadi, atau bukan selain ya, tambahan bagi yang 4 tadi. Jadi yang pertama namanya moral religious pluralism. Moral religious pluralism itu mengakui ada banyak agama-agama, kemudian menyikapinya gimana? Kita hidup secara harmonis, hidup secara rukun dengan agama yang lain. Itu sifatnya hanya moral saja. Ada gaya kedua, soteriological religious pluralism. Jadi itu narasinya salah. Soteriologis itu berarti apa? Orang yang tidak memeluk agamaku, orang Kristen misalnya, itu bisa kok juga selamat. Tidak cuma Islam yang bisa selamat. Ada gaya pluralisme yang semacam ini. Orang Kristen bisa masuk surga nggak? Bisa kok, Pak. Surga atau tidak kan urusannya Allah. Nah itu namanya gaya kedua, soteriologis.
Wong ada maling aja, kalau Allah memasukkannya ke surga, kita bisa apa? Surga itu kan hak prerogatifnya Allah. Bahkan ada pelacur aja gara-gara ngasih minum anjing, dia bisa masuk surga loh. Jadi kalau kamu merasa dosamu banyak, carilah anjing, kasihlah minum. Siapa ngerti dengan itu kamu masuk surga? Ya konteksnya akan beda. Oke, padahal itu orangnya pelacur. Atau ada pembunuh yang sudah bunuh 100 orang, dia mau tobat, di tengah jalan dia tewas, umurnya nyampe. Nah, terus malaikatnya ngukur antara tempat dia tadi mau tobat sama target tujuannya tobat, mana yang lebih jauh. Terus karena lebih dekat dengan tempatnya tobat, dianggap sudah tobat dan akhirnya masuk surga. Itu kan kisah-kisah kayak gini, itu sebenarnya gaya yang ingin ngomong bahwa orang yang di luar agamaku, di luar kebenaran yang aku yakini, kadang-kadang bisa kok juga masuk surga kalau Tuhan menghendaki. Tidak tega saya membayangkan, misalnya kan ada yang bilang gitu, orang-orang baik seperti Bunda Teresa, Mahatma Gandhi itu besok masuk neraka karena dia bukan muslim. Jadi besok Mahatma Gandhi kamu cari di surga tidak ketemu, wong bukan muslim, meskipun dia perjuangannya sudah kayak gitu. Jadi besok di neraka kamu ketemu Mahatma Gandhi, Semar, Krisna, siapa lagi itu kan semua bukan muslim, jadi neng neraka kabeh. Nah, itu dibantah oleh soteriological religious pluralism. Nggak kok, urusan surga neraka itu haknya Allah, dan mungkin saja yang formalnya non-muslim itu disayangi oleh Allah, sehingga besok dia juga selamat. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, epistemological religious pluralism. Kalau ini secara epistemologis, setiap orang meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri, dan itu sah. Berarti secara epistemologis setiap agama itu sama. Sebagaimana aku yakin agamaku benar, yang Kristen juga yakin agamanya benar. Di level ini sama. Yo, isi yang diyakini beda, cuma model menyikapi kebenarannya sama. Jadi di level ini semua agama sama. Ada yang ketiga, alectic religious pluralism. Ini yang gaya kayak passing over. Jadi kadang-kadang untuk memahami kebenaran agama kita harus masuk ke agama yang lain. Itu namanya yang kita sering sebut passing over. Karena di agama yang lain ada kebenaran juga. Mungkin untuk memahami ikhlas total tanpa pamrih, bahkan pamrih surga neraka, kita butuh sedikit narasi tentang nirwana dari Buddha misalnya. Itu namanya alectic religious pluralism. Dan yang kelima, deontic religious pluralism. Deontic religious pluralism itu, jadi agama-agama itu sifatnya kronologis, sekuen. Sumbernya sama, cuma konteks sejarahnya beda. Jadi misalnya dulu zamannya Nabi Musa, wahyunya ya versi zaman itu. Terus ganti Nabi Isa, eranya sudah berubah. Maka wahyu turun di era Nabi Isa menyempurnakan wahyunya Nabi Musa. Nanti setelah Nabi Isa, masyarakat nyeleweng lagi, banyak terjadi penyimpangan lagi. Allah menurunkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini terakhir paling sempurna. Jadi semua agama itu sumbernya sama, hanya saja sifatnya kronologis, sesuai konteksnya masing-masing. Itu namanya deontic religious pluralism. Kan ada kan yang punya teori bahwa agama-agama itu awalnya mungkin zaman Nabi Adam itu semacam tunasnya, nanti zaman Nabi Nuh mungkin sudah mulai tumbuh, nanti zaman Nabi Idris sudah agak tinggi, zaman Nabi Musa sudah ada buahnya, pendilnya, zaman Isa sudah ada buahnya, zaman Nabi Muhammad sudah matang. Itu namanya deontic religious pluralism. Itu sejenis pluralisme juga.
Jadi itu teori dari Muhammad Legenhausen. Ya nanti dia menyebut ya terakhir disempurnakan di era Nabi Muhammad. Ya karena dia Muslim. Tapi semua agama sumbernya sama. Agama-agama besar yang lain ya sesuai nabi-nabinya sendiri-sendiri. Termasuk mungkin Buddha, Hindu, Zarathustra. Nah, dua model pluralisme. Kalau di Barat, yang kontroversi pluralisme agama kan di kita hebat. Kalau di Barat itu yang diperdebatkan bukan halal haramnya, tapi implementasinya. Kalau di Barat ada dua gaya. Yang pertama namanya gaya global teologi. Yang kedua namanya gaya transcendent unity of religion. Kalau global teologi itu semacam bikin gado-gado. Dari Islam diambil apanya, dari Kristen diambil apanya, dari Yahudi diambil apanya, dari Zoroaster diambil apanya, diramu sendiri, bikin sistem spiritual sendiri. Itu namanya global teologi. Melintas batas agama, melintas batas geografi, pokoknya bikin sistem religius yang baru. Itu namanya global teologi. Aliran-aliran baru New Age misalnya itu biasanya masuk kategori global teologi. Kebatinan misalnya, ngambil kebatinan Hindu, kebatinan Islam, kebatinan Kristen, kebatinan diramu jadi satu. Itu jenis global teologi. Gerakan-gerakan spiritual baru yang marak di Barat, mileniarisme, itu sebenarnya jenis global teologi. Kapan-kapan kita ngomong mileniarisme, yang kalau di Islam disebut Mahdisme, teologi tentang Ratu Adil. Oke, itu gaya pertama. Gaya kedua, kesatuan transenden agama-agama, transcendent unity of religion. Ini John Hick, Syed Hussein Nasr dan kawan-kawan yang punya pandangan bahwa ada kebijaksanaan abadi, Sophia Verenis, Sanata Dharma dari agama-agama. Dan agama-agama di level batin, level esoteris itu sebenarnya bersatu. Di level transenden itu sebenarnya semua sama. Silahkan yang Islam tetap Islam, silahkan yang Hindu tetap Hindu, silahkan yang Kristen tetap Kristen. Tapi ingatlah bahwa kita ada secara batin, secara esensial, agama-agama itu sama, khususnya di wilayah transenden, di wilayah penghayatan batin. Jadi kalau di kita perdebatannya halal haramnya, kalau di Barat dua gaya ini saling bersaing. Yang satu masih mempertahankan eksistensi agama-agama, yang satu tidak lagi mempertahankan formalisme agama-agama, bikin agama baru. Oke. Terus kalau ini Hans Kung, ini alternatif saja ya. Gimana sih? Tadi kan kamu tak pancing, kalau kamu hidup sama agama lain gimana? Sebenarnya ada 4. Kalau katanya Hans Kung, hidup sama agama lain itu kamu bisa ngambil beberapa strategi. Meskipun yang paling bagus ya strategi terakhir. Strategi pertama, namanya terjemahnya strategi benteng. Jadi strategi benteng itu eksklusif. Bentengilah dirimu kuat-kuat dari agama lain. Yang paling benar itu agamaku. Nah, itu strategi benteng. Biar gak diserang orang lain. Perkuat imanmu. Kita satu-satunya yang selamat dan benar. Besok kita masuk surga tanpa hisab. Kemarin ada yang tanya, Pak, kira-kira di surga boleh ngerokok gak? Susah aku jawabnya. Karena rokok itu kan butuh api. Api ono ini ngerokok. Jadi ya boleh ngerokok, neng gak boleh disumet gitu. Disedot aja rasanya sudah kayak disumet. Ya pertanyaan aneh-aneh. Pabrik rokoknya sudah tutup, sudah kiamat kamu nyari rokok. Oke, yang kedua strategi cuek. Peduli amat, tidak usah dipikir, itu urusan tidak penting. Agama lain itu biar diurusi sendirilah.
biar jalan sesuai versinya. Ngapain sih capek-capek mikir yang lain? Itu namanya strategi cuek. Ya kalau nggak ada urusan terus ya nggak apa-apa. Kalau kamu tiba-tiba jatuh cinta sama anaknya orang beda agama gimana? Mau nggak mau kan harus bersikap. Yang ketiga, strategi merangkul. Strategi merangkul itu, kalau tadi cuek ndak peduli, kalau ini cuek, ayolah kita sama semua, wis pokoknya podo wae, mau Islam mau Kristen kita sama kok. Nah, itu namanya strategi merangkul. Yang terakhir yang direkomendasi oleh Hans Kung itu namanya strategi ekumenis. Sebenarnya ini istilah dari agama Kristen, tapi maksudnya adalah berhadapan dengan agama lain, ya biarkan dia sesuai jati dirinya. Cuma dalam ranah hidup sosial politik bersama, ya kita saling bantu. Kriterianya apa? Humanitas, humanum, kemanusiaan. Wong podo-podo manusianya. Di level kemanusiaan kita harus rukun bareng-bareng merancang hidup bersama, biar sama-sama diridhoi oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, itu Hans Kung. Ya, metodologinya banyak. Sebenarnya ada 5. Saya agak cepat ya, agak konsentrasi jawabnya karena 5 menit. Biasanya untuk menuju pluralisme agama, nanti akan kita detailkan ini di hermeneutik. Mungkin nanti ada sesi hermeneutik yang lebih detail. Biasanya orang yang punya ideologi pluralisme agama itu yang pertama pakai teori kulitnya agama dan intinya agama. Agama-agama di level kulit memang beda, tapi di level inti, esensi itu sama. Itu teori pertama. Atau pakai teori kedua, teori pengalaman. Ini kayak teori ideal dan realita. Idealnya sih Islam itu agama damai, idealnya sih Islam itu rahmatan lil alamin, tapi realitanya macam-macam. Itu teori kedua. Jadi yang satu pakai teori kulit dan inti, yang kedua pakai teori pengalaman. Kenapa orang agamanya beda-beda? Ya karena pengalamannya beda-beda. Kenapa kamu muslim? Bapakmu muslim, lingkunganmu muslim. Dia bapaknya Kristen, lingkungannya Kristen. Sumbernya dari situ. Jadi sebenarnya derajat sosial budayanya sama di level pengalaman keagamaan. Nah, itu teori kedua, teori metodologis menuju pluralisme. Terus teori ketiga, pendekatannya kemanusiaan. Sudahlah urusan hubungan vertikal, urusan masing-masing individu, tidak usah dibahas. Yang kita bahas urusan horizontal yang hubungannya dengan kemanusiaan. Gimana mengatasi pendidikan, gimana mengatasi banjir, gimana mengatasi gempa bumi, tanah longsor, rupiah yang naik. Itu aja kita manfaatkan relasi antar agama. Kalau urusan mana ibadah yang benar, mana puasa yang diridhoi, itu urusan masing-masing deh. Mau sholawatan apa enggak, mau ziarah apa enggak, wis urusanmu dewe-dewe. Urusan antar manusia aja yang kita openi. Nah, itu pendekatan humanistik, teori ketiga. Oke, terus semua pesan agama itu sebenarnya sama. Itu gaya keempat. Jadi intinya agama itu sama, yang bikin beda tafsirnya. Kenapa tafsirnya beda? Kesejarahan tiap orang beda, bahasa yang dipakai beda. Orang Barat menyebut Isa, orang Barat menyebut Yesus, orang Arab menyebutnya Isa. Bahasanya aja yang beda. Jibril di kita, Gabriel di Barat. Michael di Barat, Mikael di kita. Kalau di sini ada nama Mikael kan rasanya sangat deso, tapi begitu diganti Michael itu kan ketoknya sangat keren. Itu jane cuma bahasa karepe podo. Ya banyak kan, David, Yosef. Yosef itu kan kelihatan Kristen banget nadanya, tapi begitu Yusuf, nabi. Ya kan,
Yohanes sama Yahya itu kan ketok jauh ya. Yahya itu agak Islam deso gitu. Tapi kalau Yohanes itu kan wow, namanya keren. Jadi itu cuma bahasa, maksudnya sama. Agama juga begitu. Dan metode terakhir itu metode hermeneutik. Hermeneutik itu cara berpikir yang interpreter oriented. Setiap orang, kenapa sih agama beda-beda? Ya karena kepala tiap orang beda-beda. Dari mana isi kepala tiap orang? Dari lingkungannya sehari-hari. Termasuk ketika dia berhadapan dengan teks-teks agama. Jadi ada 5 gaya tadi kan. Yang satu gaya kulit dan inti, yang satu gaya pengalaman dan pengamalan keagamaan, yang satu gaya humanistik, yang satu gaya pesan utama agama-agama yang sama, yang terakhir gaya hermeneutik. Masih adakah? Oh, ini ayat-ayat. Ayat-ayat silahkan ngaji sendiri. Jadi kalau bagi saya semua tadi kalau mau disimpulkan, kalau saya lebih suka pakai rentetan ayat itu. Yang pertama, titik mulanya harus ya tetap Islam, wong kita muslim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pasti kita harus punya identitas jelas. Kenapa? Kalau tidak ada identitas jelas, kamu nggak bisa melangkah ke pluralitas. Adanya pluralitas itu karena ada identitas-identitas yang berbeda. Jadi Islam yang benar, mereka jadi Kristen yang benar, yang lain jadi Hindu yang benar, maka ada macam-macam. Kalau kamu tidak jelas Islamnya, Kristennya, Hindunya, ya tidak bisa lahir pluralitas. Dari pluralitas baru nanti ada pluralisme. Jadi alurnya nggak bisa dibalik. Maka yang pertama-tama harus Islam Madinah. Setelah itu, setelah kamu tegaskan identitasmu jelas, baru la ikraha fiddin. Baru meskipun kamu yakin Islam satu-satunya versimu, agama yang benar, tetap jangan maksa-maksa orang lain, apalagi mencaci, mencela karena dasar agama. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sudah jelas antara petunjuk dari kesesatan. Dan seterusnya, fama yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan seterusnya. Dicek sendiri ayatnya. Terus yang ketiga baru pakai al-mumtahinah itu. Silahkan kamu rumuskan sendiri hidup bersama dengan yang lain. Jangan gegeran, apalagi perang, kecuali gegeran itu boleh kalau di ayat itu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Asal mereka enggak nyerang kamu duluan atau ngusir kamu, kamu wajib hidup rukun sama mereka. La yanhakum. Kita harus itu, enggak harus apa sih? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita harus berbuat baik pada mereka dan tuqsitu, adil pada mereka. Jadi enggak boleh mentang-mentang agamanya beda terus kamu bikin susah terus dia. Itu perintahnya Quran. Kecuali dia nyerang kamu duluan atau ngusir kamu dari rumahmu. Itu baru kamu harus ngelawan, jangan diem aja. Terus jangan salah, mereka juga kalau di Al-Quran perbuatan baiknya diakui loh. Kalau di Quran misalnya, walatajidanna akrobahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasoro. Jadi nanti akan kamu buktikan bahwa orang yang lebih mencintai kamu adalah orang-orang di antara orang-orang beriman, adalah orang-orang yang berkata bahwa kami ini orang-orang Nasrani. Terus zalika bi anna minhum qissisin waruhban, karena di antara mereka masih ada ahli agama, ada pendeta-pendeta.
Wa annahum la yastakbirun, dan mereka ini tidak sombong. Maksudnya apa? Ayat ini sebenarnya mau bilang perbuatan baiknya orang Nasoro aja diakui loh. Jadi jangan dianggap sepi, jangan dianggap Allah Kristen aja. Tidak, ya diakui meskipun agamanya tidak harus kamu akui, karena kamu sudah yakin dengan agamamu. Tapi dalam interaksi sosial itu kan mereka sangat care padamu, sangat sayang, itu kan hubungannya dengan interaksi sosial. Terus ayat selanjutnya itu nyuruh kita adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu, ketidaksetujuanmu, ketidaksukaanmu bikin kamu tidak adil. Itu bagi saya ayat selanjutnya, pedoman hidup bersama. Terus ya huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat pada takwa. Kalau kamu mau nyoba berinteraksi dengan mereka dalam rangka ngajak masuk agama, lakukan dengan jalur yang baik. Kalau itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mau itu hasanah, atau mujadalah bagi yang pinter. Bukan tawuran, bukan saling nyerbu, bukan ancam-ancaman. Kalau kamu bisa hikmah ya pakai hikmah. Kalau kamu bisa mau itu hasanah ya mau itu hasanah. Kalau bisa mujadalah ya mujadalah. Ini ayat-ayat sebenarnya bukan untuk, kamu kan sering pakai ayat ini untuk dakwah pada orang Islam. Kalau orang sudah Islam itu tidak usah ila sabili rabbika, wong dia sudah di sabili rabbika. Kalau sudah muslim itu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang di luar jalur yang sesat atau yang bukan agama kita, ya bil hikmah itu baru mau idho hasanah atau wajatilhum bilati ya hasan. Nah, urutan-urutannya itu. Oke. Itu alternatif ayat. Ya masih banyak ayat-ayat yang mengindikasikan ke sana. Tapi kalau yang butuh referensi untuk nanti malam mikir janjane keberagamaanku kayak gimana, itu teori-teori yang tak sampaikan bisa kamu jadikan bahan. Ya, saya kira itu untuk pluralisme. Jadi standpoint apa yang mau kamu ambil, kamu pilihlah sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.